sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan nafas kehidupan. Pada hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali membuka lembaran bersejarah tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan sejak kelahirannya sampai hari ini Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Tema pidato saya ini adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan sejak kelahirannya sampai hari ini. Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Alasan saya memilih tema ini karena setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Artinya, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Ketika bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua, dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Mengapa Pancasila itu penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Karena pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup sangat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Bukan hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun kadarnya tentu saja berbeda-beda.
Kalaupun ada segelintir masyarakat di daerah-daerah pedalaman di Indonesia yang masih bertahan dengan cara hidup primitif, asli, belum terkontaminasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal itu sangat terbatas dan tinggal menunggu waktunya saja. Hal ini berarti bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan gejala yang merambah ke seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Oleh karena itu, jabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Demikian pidato saya bertema Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua.